Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farisi, NIM 21042347. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar administrasi pertanahan. Pengertian administrasi pertanahan. Menurut Rusmadi Murad, administrasi pertanahan adalah suatu kebijakan yang digariskan oleh pemerintah dalam mengatur hubungan-hubungan hukum antara tanah dengan orang sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945 dan dijabarkan dalam UU PA. Administrasi pertanahan merupakan suatu usaha dan kegiatan suatu organisasi dan manajemen yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertanahan dengan mengerahkan sumber daya untuk mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, administrasi pertanahan merupakan sistem yang menyediakan berbagai infrastruktur untuk menerapkan kebijakan pertanahan dan strategi pengelolaannya. Hasil pengelolaan data dan informasi pertanahan selanjutnya dapat digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kehidupan sosial masyarakat, dan menjaga sumber daya lingkungan dalam pengembangan berkelanjutan wilayah tertentu. Karena sistem administrasi pertanahan tidak hanya menekankan pada pendaftaran dan pemetaan tanah, melainkan juga menekankan pada perencanaan wilayah dan evaluasi penggunaan tanah. Selanjutnya, dasar hukum administrasi pertanahan. Pada dasarnya, administrasi pertanahan merupakan kegiatan yang bersifat administratif dan konsep administrasi pertanahan tidak bisa dilepaskan dari konsep pendaftaran tanah. Administrasi di bidang pertanahan dapat ditemukan dalam kegiatan pendaftaran tanah yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi pemilik suatu bidang tanah yang dibuktikan dengan tanda bukti yang sah berupa sertifikat hak atas tanah. Selanjutnya, sesuai dengan pasal 3 PP nomor 24 tahun 1997, tujuan pendaftaran tanah adalah pertama, untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Yang kedua, untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Selanjutnya, dasar penyelenggaraan administrasi pertanahan juga tercermin dalam pasal 2 ayat 2 UU PA, di mana hak menguasai dari negara memberi wewenang untuk pertama, mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut. Kedua, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Tiga, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Selanjutnya, fungsi administrasi pertanahan. Fungsi-fungsi administrasi pertanahan meliputi: pertama, planning, menentukan apa yang akan dilakukan. Yang kedua, organizing, menggolong-golongkan kegiatan yang akan dilakukan dalam suatu rangkaian hubungan. Yang ketiga, staffing, menyusun orang-orang yang tepat untuk melakukan suatu jenis kegiatan. Yang keempat, directing, menyusun atau memberi instruksi agar kegiatan berlangsung. Yang kelima, controlling, mengusahakan agar hasil pelaksanaan relatif sesuai dengan yang diharapkan.
Selanjutnya itu ada tujuan sistem administrasi pertanahan. Sebuah sistem administrasi pertanahan yang baik harus dapat mencapai tujuan sebagai berikut. Pertama, menjamin kepastian hukum hak atas tanah. Yang kedua, mendukung penarikan pajak atas tanah dan bangunan. Yang ketiga, mendukung keamanan untuk kredit. Yang keempat, mampu mendukung dan memonitor pasar tanah. Yang kelima, melindungi tanah-tanah negara. Yang keenam, menurunkan konflik dan sengketa pertanahan. Yang ketujuh, mendukung reformasi pertanahan. Yang kedelapan, meningkatkan pembangunan infrastruktur dan perencanaan wilayah. Selanjutnya 9, mendukung pengelolaan lingkungan. Dan yang terakhir, menghasilkan data statistik. Selanjutnya, tertib administrasi pertanahan. Untuk mewujudkan tertib pertanahan, pemerintah telah menetapkan kebijakan catur tertib pertanahan dalam lampiran Kepres nomor 7 tahun 1979 halaman 43 sampai 44 yang terdiri atas yang pertama, tertib hukum, di mana setiap bidang tanah diberikan jaminan kepastian hukum berkenaan dengan penguasaan atau pemilikannya dan dibuktikan dengan tanda bukti atau dokumen yang kuat berupa sertifikat tanah. Penataan kembali hak atas tanah juga ditujukan untuk menghindari absente atau pemilikan tanah yang berlebihan. Yang kedua, tertib administrasi. Terkait dengan tertibnya administrasi pertanahan, berikut layanan publik di bidang pertanahan. Termasuk dalam hal ini pendaftaran tanah dan penerbitan serta peningkatan pengurusan hak atas tanah. Penerbitan sertifikat dan penanganan terhadap hak adat atas tanah. Selanjutnya yang ketiga, tertib penggunaan tanah. Dalam hal ini setiap hak atas harus dipastikan penggunaannya sesuai dengan sifat hak yang diberikan, sesuai dengan potensi tanahnya, serta memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, tertib penggunaan tanah merupakan sarana untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah secara optimal. Yang keempat, tertib pemeliharaan dan lingkungan hidup, yakni upaya mencegah tanah dari kerusakan, memelihara kesuburan dan kelestarian sumber daya alam yang terkandung di atas ataupun di dalam tanah itu. Selanjutnya, tertib administrasi pertanahan juga dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti: pertama, mempercepat proses pelayanan yang menyangkut urusan pertanahan. Yang kedua, menyediakan peta dan data penggunaan tanah, keadaan sosial ekonomi masyarakat sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan penggunaan tanah bagi kegiatan pembangunan. Yang ketiga, penyusunan data dan daftar pemilik tanah. Tanah-tanah kelebihan batas maksimum, tanah-tanah absente, dan tanah-tanah negara. Penyempurnaan daftar kegiatan baik di kantor agraria maupun di kantor PPAT. Selanjutnya, yang kelima, mengusahakan pengukuran tanah dalam rangka pemberian sertifikat hak atas tanah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.